Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Dan malam hari ini kita pengen membuat sebuah video lagi karena kebetulan ada sahabat YouTube dari Ajang Ciamis. Dia bertanya, ada nggak bang peralatan untuk live stream? Jadi saya nggak tahu maksud pertanyaannya itu live streaming gaming, live streaming konten misteri, atau jenis yang mana ya. Soalnya live streaming itu setiap konten kebutuhannya beda-beda dan macam-macam. Jadi tidak ada aturan pasti bahwa konten gaming peralatan live streamingnya sama seperti konten kuliner. Konten hiburan sama perlengkapan live streamingnya dengan konten gaming. Itu contohnya salah satunya ya. Jadi di video ini saya cuma menjawab berdasarkan konten gaming aja ya. Soalnya kalau Ajang Ciamis bertanya tentang alat streaming untuk konten misteri, sudah ada jawabannya di video saya sebelumnya. Kalau untuk di konten gaming kebetulan saya punya peralatannya. Ya, langsung aja ya. Seperti apa sih alat-alat yang dibutuhkan kalau kita pengen live streaming gaming? Sebelum saya menjawab semua itu, perlu diketahui tergantung budget. Kalau live streaming gaming untuk modal konten kreator yang modal handphone sama seperti saya dulu, ya handphone aja udah bisa. Tapi nggak live streaming, dia hanya mode rekam layar. Kalau handphone Xiaomi sudah ada fitur rekam layar yang disediakan oleh Xiaomi di setiap handphonenya. Kalau untuk live streaming ada syaratnya. Kalau kalian konten kreator di YouTube, kalian harus mengejar subscriber 1000 atau jam tayang 4000 jam supaya fitur live streaming di YouTube bisa terbuka. Atau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ada banyak konten kreator di YouTube yang menjelaskan ya aplikasi pihak ketiga mana yang bisa live streaming tanpa memenuhi syarat 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang di YouTube. Ada yang aplikasi gratis, ada yang aplikasinya berbayar. Tapi yang gratis kemungkinan ada watermark di videonya ya. Jadi kalau pengen kelihatan pro, pakai aplikasi yang berbayar. Itu kalau untuk handphone. Kalau untuk dua handphone, tadi kan cuma satu handphone nih bro ya. Ini dua handphone, sama seperti saya dulu juga dua handphone. Pertama saya menggunakan HP yang ini, Xiaomi Note 10 Pro dengan RAM 8GB. Terus saya juga menggunakan Xiaomi Note 10S dengan RAM yang sama, tapi menggunakan aplikasi mirroring. Aplikasi ini yang saya gunakan untuk memainkan game di mirroring dengan HP yang satu. HP ini yang untuk main game signal sendiri. HP yang ini untuk mirroring teman-teman. Tapi kekurangannya, meskipun HP yang saya gunakan untuk merekam ini saya gunakan untuk main game dengan signal dan jaringan sendiri, sementara HP mirroring ini untuk mentransfer layar handphone yang ada di handphone satu ini ke sini, sekaligus menggunakan kamera ini untuk memunculkan wajah kita ya di jaringan sendiri. Kendalanya itu signal bro. Meskipun signal masing-masing menggunakan jaringan internet yang terpisah, tetap aja ada delay dan tiba-tiba salah satu dari handphone ini lag. Apalagi kalau hanya menggunakan satu signal, itu berat banget. Selain digunakan untuk bermain game, satu lagi digunakan untuk mirroring, itu berat banget, lag banget ya. Itu saya tidak rekomendasikan. Cara selanjutnya, ini cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu menggunakan PC. Jadi sebelum saya membahas lebih jauh, cara yang ketiga ini saya bisa merekomendasikan dari teman-teman semua yang mungkin budgetnya terbatas, spesifikasi PC untuk bisa live streaming game di YouTube. Saya bahas cuma di YouTube ya. Saya nggak ngebahas Facebook, TikTok ataupun Instagram. Saya menggunakan PC dengan spesifikasi prosesor Core i5 generasi keempat, mainboardnya MSI Z97,
Kalau RAM saya menggunakan 16 GB, 8 GB 2 keping, SSD 256, dan yang paling utama VGA. VGA yang saya gunakan dari Asus GT720 2 GB. Kalau VGA teman-teman seri dan kualitasnya lebih di atasnya, itu pastinya bisa. Ini spesifikasi PC yang standar ya, nggak bagus, nggak jelek juga, umum lah, di tengah-tengah lah posisinya. Sementara alat penunjang lain untuk live streaming melalui PC yaitu HDMI video capture, seperti ini modelnya ya. Kenapa saya rekomendasikan yang seperti ini? Ini harga second saya beli 200.000, kalau barunya lebih ya 250-an kayaknya, belum termasuk ongkir. Kebetulan saya dapat second kemarin. Saya utamakan teman-teman untuk membeli yang seperti ini karena kualitas tampilan di layar PC dan di layar handphone itu bagus, standar lah, nggak jelek-jelek amat. Ketimbang kalian membeli video capture yang modelnya seperti ini. Ini sudah kualitasnya nggak terlalu bagus, terus fasilitas yang disediakan juga tidak terlalu banyak. Kalau yang ini udah cukup bagus ya. Ini ada input untuk lubang headset. Terus ini yang kabel biru ini ke PC, tinggal dicolokin aja. Terus ini kabel HDMI-nya. Di sini ada HDMI input, ada output. Jadi kalian bisa menambahkan ekstra layar ya. Kalau ingin memantau melihat situasi live streamingnya seperti apa. Kalau kalian mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Alat penunjang yang lain adalah kabel Type-C to HDMI ya. Ada banyak kabel yang seperti ini. Ini alatnya ada di depan saya. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal ada yang harga 100 ribuan, ada yang harga 200 ribuan. Kalau saya gunakan yang seperti ini, yang 200 ribuan. Kenapa saya menggunakan yang seperti ini? Karena pertama ketahanannya ya. Ini kabelnya aja bagus. Terus fasilitasnya. Jadi kabel yang ini bisa untuk handphone yang konektor casnya Type-C, bisa juga yang jenis iPhone, bisa juga yang konektor casnya itu yang model lama. Cara menggunakannya juga cukup mudah. Ini kabel yang ini ya, tinggal dicolokin aja di HDMI input. Ya, kita colokin seperti ini di HDMI inputnya, tersambung. Terus yang ini dicolokin ke handphone ya. Sebenarnya ini ada tiga colokan. Ini yang konektor biasa, ini yang Type-C, ini yang iPhone. Tergantung perangkat handphone teman-teman. Jadi kalau pakai yang seperti ini udah full lah. Nah, kita colokin seperti ini. Terus kabel yang satu, yang ini kita colokin di cas, kepala cas. Jadi handphone kita itu bisa dipakai bermain game sambil ngecas. Oke, kita coba colokin ya, biar lebih jelas. Nanti saya perlihatkan ke teman-teman semua. Oh ya, satu lagi, saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Tapi saya belum pernah live streaming. Nantilah kalau ada waktu ya, saya coba live streaming di akun ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini hanya saya perlihatkan caranya seperti apa. Kalau untuk lebih detailnya ada banyak konten kreator lain yang menjelaskan lebih lengkap dibanding saya ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Yaps, oke teman-teman. Jadi ini seperti ini. Ini modelnya ya. Ini saya colokin di sini. Ini HDMI-nya, video capture-nya ya. Ini kabelnya. Dan ini aplikasi OBS-nya. Ini ada webcam. Dan ini untuk face-nya seperti ini. Kalau teman-teman pengen tahu caranya yang lebih apa ya, yang lebih lengkap, ada banyak konten-konten kreator YouTube yang bisa menjelaskan tentang tata cara settingnya di sini. Kalau untuk webcam saya menggunakan ASIC ya. Kalau HDMI capture-nya saya kasih nama di sini HDMI capture. Nah, di sini udah ada tampilan facecam kita. Halo. Nah, kayak gitu.
Ini menangkap layar. Saya menggunakan koneksi internet juga ya, tethering dari handphone ini. Sebenarnya kalau untuk di PC, saya harus menggunakan handphone yang saya gunakan merekam ini untuk tethering PC ya. Jadi live streamingnya itu enak. Kalau untuk jaringan USB wirelessnya, saya gunakan yang itu teman-teman. Ya, seperti itu. Ini tinggal kita klik di sini. Kalau mode merekam ya, start recording. Kalau untuk live streaming, start streaming. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa tambahkan headset atau mic. Tambahkan aja di HDMI-nya, di inputnya ya. Jadi mic-nya itu lebih bagus teman-teman. Ya oke, seperti inilah penjelasannya. Mudah-mudahan singkat, padat, jelas. Bisa teman-teman bisa teman-teman cerna dengan baik penjelasan dari saya. Biar nggak terlalu panjang kali lebar ya. Jadi untuk teman-teman kalau aplikasi OBS Studionya udah jalan itu nggak bisa digunakan ke kamera ya. Jadi penjelasannya seperti itu, cukup itu aja penjelasannya. Kalau masih ada teman-teman yang pengen menanyakan sesuatu, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Saya hanya memperhatikan ini. Ditulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Insya Allah saya akan jawab satu-satu, semampu dan sebisa saya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye and wassalam.